Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tentang sejarah pemikiran ekonomi Islam. Kemarin saya sudah memberikan materi tentang mazhab ikhtisod dunia. Sekarang kita belajar tentang pemikiran ekonomi Islam dari mazhab mainstream. Mainstream ini sebenarnya dari kata sesuatu yang sudah umum dilakukan atau yang diterima secara umum. Disebutnya ada mainstream seperti itu. Jadi sesuatu yang sudah umum. Nah, jadi kita membahas mazhab mainstream yang ibaratnya yang secara umum yang lebih pemikirannya banyak terpakai di Indonesia. Nah, mazhab mainstream ini ada suatu mazhab yang memiliki pandangan bahwa perbedaan utama antara ilmu ekonomi konvensional dengan ilmu ekonomi Islam terletak pada cara untuk mencapai tujuan ilmu ekonomi tersebut, di mana mazhab mainstream ini lebih menyetujui pandangan ilmu ekonomi konvensional yang menyatakan bahwa ekonomi muncul karena adanya keterbatasan sumber daya ekonomi untuk memenuhi kebutuhan manusia yang tidak terbatas. Nah, berbeda dengan pada mazhab Baqir As-Sadr yang menyatakan, yang materi kemarin saya sampaikan, di sini mazhab ikhtisod dunia lebih menyatakan bahwa sangat mungkin akan terjadinya meskipun di alam semesta terjadinya keseimbangan. Nah, Baqir menyatakan pada dasarnya manusia memiliki keinginan yang tidak terbatas, namun dengan adanya ajaran Islam, manusia dituntut untuk mengendalikan keinginan, karena jika keinginan manusia itu tidak terkendali, maka akan mensengsarakan kehidupan manusia itu sendiri. Nah, dengan tetap memberikan pandangan kritis ini terhadap ada beberapa aspek yang kita bandingkan terhadap pandangan kritis ini. Nah, di sini ada beberapa aspek dari pandangan kritis ini, dari aspek normatif dalam ekonomi konvensional, dari mazhab yang konvensional dan mazhab yang secara sosial. Nah, mazhab mainstream memfokuskan pada bagaimana cara mengelola sumber daya yang terbatas dengan keinginan manusia yang tidak terbatas. Nah, di sini pandangan kapitalis memecahkan permasalahan ekonomi dengan market mekanisme. Nah, sosial pun menggunakan centralized planning. Maka di sini pemikiran ekonomi Islam lebih menggunakan cara yang ditentukan dalam Al-Quran dan As-Sunnah atau hadis, serta praktek-praktek ekonomi Islam pada masa kejayaan dalam Islam. Nah, ada beberapa hal yang menyebabkan mazhab mainstream ini diterima. Nah, secara umum pemikiran mazhab mainstream lebih moderat dibandingkan dengan mazhab-mazhab yang lainnya, sehingga mudah diterima di masyarakat. Ide-ide mereka banyak ditampilkan dengan menggunakan ide-ide ekonomi konvensional, misalnya menggunakan economic modeling dan kuantitatif metode, sehingga mudah dipahami oleh masyarakat luas. Nah, hal ini tidak mengherankan karena para pendukung mazhab mainstream ini kebanyakan memiliki latar belakang pendidikan ekonomi konvensional. Di samping menguasai ilmu keislaman yang memadai, di antara mereka banyak yang telah menempuh pendidikan dengan jenjang tinggi dengan beraktivitas ilmiah dengan negara barat, misalnya Umar Chapra, Muhammad Nezul Siddiq, dan Muhammad Abdul Manan. Nah, berikutnya hal yang diterima pemikirannya adalah tentang mazhab mainstream ini. Kebanyakan tokoh mainstream merupakan seorang tokoh yang menjabat sebagai staf peneliti dan memiliki jaringan erat dengan lembaga-lembaga regional dan internasional seperti Islamic Development Banking, International Islamic Talk, Islamic Research and Training, dan Islamic Foundation pada universitas yang maju pada saat itu. Selain itu, mazhab mainstream banyak dipelopori oleh banyak tokoh yang berasal dari Islamic Development Banking, mengakui adanya scarcity atau kelangkaan yang mendasari terhadap terbentuknya ilmu-ilmu ekonomi. Nah, di sini ada beberapa tokoh yang dari mazhab mainstream ini yang terkenal, ada Umar Chapra, Nazatul As-Siddiq, Manan, dan Mozart Kaf. Nah, pada perkuliahan ini
Saya meminta pada mahasiswa untuk bisa memberikan tugas mengenai dari tokoh-tokoh ini, ambillah salah satu tokoh, pemikiran apa saja, pemikiran seperti apa yang disampaikan tokoh ini tentang ekonomi Islam.